Gak tahu kejadian apa dia ribut besar sama bapaknya. Lu ambilin laki-laki asing. Harus gua habisin. Gua serigala. Otak kami, karena di kehidupan kami kekuatan adalah Halo semuanya, balik lagi di Tampan Film. Bagaimana kalian kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan membahas alur film Serigala Terakhir, dimana film ini menceritakan tentang 5 orang sahabat preman kampung yang setia, tapi kesetiaan itu menjadi sirna dikarenakan adanya pengkhianatan dalam persahabatan mereka. Bagaimana keseruan dari film Serigala Terakhir ini? Ya udah, gak usah banyak spoiler di awal, inilah filmnya. The best channel for film lines in my opinion is only Tempen Films. So with that, don't forget to subscribe to Tempen Film. Kisah diawali oleh kelima orang sahabat yang bernama Ale, Lukman, Sadat, Jago, dan juga Jarot. Dan tidak lupa ada Patir yang juga pemuda di kampung itu, di mana Patir ini mempunyai kekurangan, mohon maaf ya. Dia tidak bisa bicara dan sering diejek oleh teman-teman dari Jarot dan warga kampungnya, disebut si bisu. Lo kalau mau mati mendingan cabut dari sini cepetan. Buruan! Tapi berbeda dengan Jarot yang sedikit peduli terhadap Patir. Dan di mana mereka berlima selalu membuat onar di kampung mereka dan selalu merasa bahwa mereka berlima berkuasa di kampung tersebut. Mereka selalu mencari masalah di kampungnya dan selalu membuat keributan antara kelompok pemuda di kampung itu. Bahkan selalu terlibat dalam aksi tawuran antar kampung. sampai seberapa jauh kami bisa menghadapinya. Boleh dibilang kemudian mereka berlima berfoto di sebuah foto studio untuk menjadi kenang-kenangan dari mana mereka berasal dan bermimpi 5 orang sahabat yang akan menguasai negeri ini dan 5 orang sahabat yang akan setia sampai mati. 5 orang kampung yang bakal menguasai negeri ini. Nanti ini bakalan jadi kenang-kenangan dari mana kita berasal. Itu jangan kayak orang kampung dong, ngomongin gue lo. Tenang, Le. nih 5 orang sahabat yang bakal terus setia sampai mati. Siapa tuh? Dan demi persaudaraan kita. Lihat. Tibalah suatu saat mereka mengikuti perlombaan main bola di kampungnya. Awalnya permainan sepak bola berjalan dengan lancar.
seperti biasanya, tapi tiba-tiba pertandingan itu malah berakhir dengan baku hantam. Sehingga mengakibatkan Ale hampir mati ditusuk oleh pisau lawan mereka, dan Jarod dengan cepatnya langsung mendagor kepala lawannya dengan batu sehingga orang yang akan membunuh Ale dengan pisau tewas lebih dulu. Dan keesokan harinya Jarod harus digiring oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan keempat sahabat dari Jarod ini harus menunduk malu di mana Jarod ditangkap oleh polisi. Dan Yani adalah adik dari Jarod menatap dengan marah ke arah mereka berempat. Jarod pun saat dibawa oleh polisi berpapasan dengan Aisyah dan juga Patir. Dan Patir begitu kagetnya harus melihat Jarod yang sedang digiring oleh polisi karena hanya Jarodlah yang peduli terhadap Patir. Begitupun dengan Aisyah yang merupakan adik dari Ale yang terlihat sedih harus melihat Jarod karena terlihat bahwa Aisyah ini menyukai Jarod. Singkat cerita, Jarod pun masuk ke dalam penjara dan dia malah mendapatkan penyiksaan oleh sekumpulan narapidana dan harus berakhir diebol oleh salah satu ketua narapidana yang bernama Rocky. Lihat mata gue! Satu! Cabut! Mati! Push! Dan waktu pun terus berjalan hingga suatu saat Jarod pun mulai melawan para narapidana yang menghajarnya termasuk Rocky, dan Jarod membalaskan dendamnya dengan memasukkan gagang besi ke bool Rocky. Mantap. Mau ngapain lo? Mau ngapain? Mau ngapain lo? Dan Jarod sekarang menjadi penguasa di penjara. Anjing! Harus hormat sama tuannya! Dan hal yang paling memilukan untuk Jarod, ia menunggu di tempat kunjungan dan Jarod sebegitu sedihnya karena melihat rekan napi yang lainnya dijenguk oleh para sahabat bahkan keluarganya. Berbeda dengan dirinya, tidak ada satupun keluarga ataupun keempat sahabatnya yang menjenguk dirinya. Dan yang paling membagongkannya lagi adalah keempat sahabat dari Jarod ini malah asik bersenang-senang dan selalu mabuk-mabukan bersama dan memalak toko-toko yang ada di daerahnya. Tidak ingat akan Jarod yang sedang mendekam di penjara. Bakalan di sini. Nasib lo bakalan sama kayak preman-preman yang lo bayar. Hingga pada suatu saat Ale membentuk sebuah geng di mana geng ini akan memberantas para kurir narkoba yang sering bertransaksi di kampungnya. Di kelompok ini kuncinya hanya kesetiaan dan kejujuran.
Dan di saat itu Patir ingin ikut bergabung dengan geng yang dibentuk oleh Ale. Tapi Patir malah diejek oleh Ale dan gengnya. Bahwa Patir ini bukannya membantu, yang ada malah menyusahkan, apalagi dia bisu. Lu bukannya nolong malah ngerepotin. Ini markasnya laki-laki sejati. Nyawa kalian taruhannya. Terus nenek lo. Dan Patir pun pulang dengan rasa kecewa ke rumahnya. Dan Patir pun setelah sampai di rumahnya, ia terkejut karena neneknya telah meninggal dunia. Dan Patir sekarang harus hidup seorang diri. Dan saat itu Patir memutuskan untuk merantau dari kampungnya. Beberapa tahun kemudian Jarot akhirnya keluar dari penjara dan Jarot langsung dijemput oleh Patir yang sudah berubah penampilannya menjadi gagah layaknya seorang mafia. Kemudian Patir membawa Jarot ke markas mafianya yaitu Naga Hitam, di mana Patir mengajak Jarot untuk bergabung dengan Naga Hitam dan berbisnis ilegal, ialah narkoboy. Setelah semua orang mengkhianatimu, tempatmu adalah di sini. Karena Naga Hitam telah memantau perkembangan Jarot saat di penjara dan Naga Hitam meyakini bahwa Jarot bisa sangat berguna untuk bekerja sama dengan Naga Hitam. Selama kamu di penjara, tenaga kamu dibutuhkan di sini. Tidak pikir panjang lebar, Jarot pun langsung ikut bergabung dengan Patir di Naga Hitam dan mereka dibentuk menjadi 4 anggota Naga Hitam yaitu bernama Ronald, Alex, Patir, dan juga Jarot. Untuk memasarkan narkoboy di wilayah yang sudah diberikan oleh Ketua Naga Hitam. Dan jikalau ada kurir lain yang mengedarkan narkoboy di daerah Naga Hitam, maka mereka harus dibunuh tanpa ampun. Menurut Alex, peraturannya jelas. Kita mesti dikasih peringatan. Gue bilang cukup. Peraturannya jelas. Dan saat selesai bertransaksi narkoboy dengan ketiga rekannya, Jarot langsung bertemu dengan Aisyah dan Jarot memberikan nomor HP Jarot kepada Aisyah. Aku nggak bisa bicara banyak sekarang. Kamu janji ya, kita bakal ketemu lagi. Pasti, aku akan hubungin kamu. Bahwa nanti Jarot ingin bertemu kembali dengan Aisyah, adik dari Ale. Dan singkat cerita, Jarot dan Aisyah sering bertemu dan bercocok tanam di kamar hotel. Tanpa sepengetahuan dari Ale, mereka berdua memadu kasih bersama. Tiba suatu saat, Jarot pun diketahui oleh keempat teman lamanya yaitu Ale, Jago, Lukman, dan Sadat bahwa Jarot bergabung dengan Naga Hitam dan akhirnya mereka sekarang berseberangan dan harus bermusuhan. Jarot udah bebas, Le. Boleh, ngocok. Nah, apa lu? Jarot gabung dengan Naga Hitam. Tibalah suatu saat Jarot dan Patir melintas ke wilayah Ale dan Ale bersama ketiga sahabatnya langsung mengejar Jarot dan juga Patir. Sama si Patir. Kejar. Tapi sayangnya Ale harus terjatuh dari motornya karena Patir menembakkan pistol ke arah luar. Sehingga motor yang dibawa Patir dan juga Jago harus oleng dan jatuh. Mulai sekarang keamanan di wilayah kita harus diperketat. Singkat cerita, adik dari Lukman mengalami overdosis dan meninggal dunia dikarenakan terlalu banyak mengkonsumsi narkoboy yang sudah dipasok oleh Naga Hitam di kampungnya. Bila minggir lo semua.
Maka dengan itu Lukman pun marah dan langsung berniat akan membunuh Jarod seorang diri. Dan seketika Lukman pun berontak dan langsung menyerang Jarod. Dan saat Jarod akan dibunuh oleh Lukman, tiba-tiba Lukman pun langsung ditembak oleh Patir. Supaya dia lebih baik daripada kita. Utang nyawa, bayar nyawa. Gua bunuh lagi lo! Karena lo semuanya sia-sia, Rod. Mati lo anjing! Sehingga Lukman pun tewas di tempat. Jarod pun merasakan kesedihan yang mendalam karena bagaimanapun Lukman adalah sahabat lama dari Jarod. Dan keesokan harinya mayat dari Lukman dibuang di sungai menggunakan koper besar. Dan Ale bersama Sadat dan Jago amarahnya semakin memuncak. Dan akan memburu Patir dan juga Jarod untuk mereka bunuh. Dan hal di luar dugaan terjadi di mana Jago dan Sadat akan membalaskan dendamnya dengan cara mereka berdua, yaitu dengan memperkos-kos Yani, adik dari Jarod. Tinggal diam dah. Kita harus balas dendam. Iya. Di mana Yani, adik dari Jarod ini bekerja menjadi LC di sebuah tempat hiburan malam. Singkat cerita, Sadat dan Jago berhasil memperkos-kos Yani secara paksa di tempat room karaoke. Apa kabar Yani? Kayak udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol. Sampai ini buat abang. Dia buat. Dan hal itu diketahui oleh Jarod dan Jarod sangatlah murka terhadap Sadat dan juga Jago. Kenapa harus Yani? Kemudian keesokan harinya Jarod bersama ketiga rekannya di Naga Hitam, yaitu Alex, Ronald, dan Patir membakar tempat hiburan malam itu dan sekaligus membakar pemiliknya secara hidup-hidup. Mau apa ini? Sadat dan Jago. Begitupun dengan Ale, di mana Ale pun sangat emosi dan mengatakan bukan begini caranya balas dendam. Kita dibesarkan bukan untuk menyakiti perempuan, kepada Jago dan Sadat. Kita nggak dibesarkan untuk nyakitin perempuan. Anjay! Bukan gini caranya balas dendam. Kemudian di lain hari Sadat dan Jago berhasil diculik oleh Patir. Dan Jarod interogasi terlebih dahulu. Awalnya Jarod tidak tega harus menghabisi nyawa kedua sahabatnya. Tapi apa boleh buat, mereka berdua telah merenggut kehormatan Yani, adik dari Jarod. Maafin gue, Rod. Sehingga dengan itu Jarod pun menugaskan Patir untuk mengeksekusi mereka berdua. Dan Patir pun dengan puasnya menghabisi Jago dan Sadat menggunakan palu besar. Sadis ya si Patir ini. Yang awalnya culun dan sekarang tumbuh menjadi pria yang kejam. Dan kemudian tinggallah Ale seorang diri yang tersisa karena sudah ditinggalkan ketiga sahabatnya. Ale pun mulai menggerakkan geng yang telah ia bentuk, dan geng dari Ale berhasil memberikan ancaman kepada Naga Hitam dengan memberikan mereka pizza dan meledakkan mobil mereka. Kemudian saat malam harinya, geng Ale berhasil membunuh salah satu rekan dari Jarod di Naga Hitam, yaitu Ronald, yang sedang bersantai dengan wanita di sebuah klub malam dan langsung menembaknya secara brutal sehingga Ronald pun tewas di tempat. Hadiah dari ketua Ale. Kemudian kematian Ronald diketahui oleh Alex dan juga Patir, dan kemudian Alex marah terhadap Jarod dan mengatakan, Kenapa bukan lo yang mati? Kenapa bukan lo yang mati? Alex pun hampir lepas kendali dan akan menembak Jarod, tapi untungnya Patir berhasil menenangkan Alex untuk mereda marahnya. Lu bela dia!
Scene pun berganti di mana Ale yang sedang berada di rumahnya mendengar notif dari HP adiknya yaitu Aisyah, dan Ale sebegitu terkagetnya bahwa Aisyah sudah menjalin asmara dengan Jarod dan akan bertemu di suatu hotel untuk mantap-mantap. Kemudian Ale mengurung Aisyah di kamarnya dan langsung pergi bersama gengnya untuk datang ke tempat Jarod yang sudah berada di kamar hotel. Dia itu pembunuh! Kamu nggak lihat? Dia sudah... Tapi untungnya Jarod berhasil diselamatkan oleh Patir dan melarikan diri. Dan pada akhirnya Patir memberikan saran kepada Jarod untuk meninggalkan Aisyah karena mungkin bisa saja Aisyah menjadi mata-mata Ale untuk memburu Jarod. Maka dengan itu Jarod pun harus memilih keputusan yang sulit di mana Jarod harus meninggalkan Aisyah untuk kebaikan mereka berdua. Dan esok pun tiba Jarod bertemu bersama Aisyah di gedung kosong di lantai atas dan Jarod langsung memutuskan Aisyah begitu saja dan meninggalkannya. Sebaiknya kita nggak usah melanjutin hubungan ini lagi. Setelah Jarod pergi, tiba-tiba Patir pun datang dan langsung melemparkan Aisyah dari atas gedung itu dan terjatuh tepat di depan Jarod. Jarod pun terkaget melihat Aisyah yang tewas dan dugaan dari Jarod mungkin Aisyah melompat dari atas gedung. Kemudian Jarod pun menelpon polisi untuk mengeksekusi mayat dari Aisyah. Di depan gedung kosong di Jalan Pinang Raya, Pak. Cepet, Pak, cepet, Pak. Singkat cerita, jenazah dari Aisyah sudah dibawa ke rumah Ale dan Ale bersama ibunya merasa marah terhadap Jarod bahwa mungkin ini perbuatan dari Jarod. Cari siapa yang sudah membunuh Aisyah. Dan Ale juga mempunyai adik bungsu pria yang bernama Bara. Dia juga harus mati. Scene pun berganti kepada Jarod dan Patir di mana Jarod sudah kesal harus terus diikuti oleh Patir dan ingin berhenti untuk Patir mengikutinya. Dan Jarod memohon untuk Naga Hitam bisa berdamai dengan geng Ale karena sudah banyak nyawa yang melayang. Patir pun tidak setuju dengan pendapat yang dilontarkan oleh Jarod dan akhirnya mereka berdua berselisih paham. Kita berdamai dengan wilayah seberang. Kemudian Jarod pun pergi ke klub malam untuk menghibur dirinya seorang diri dengan meneguk minuman keras. Dan di saat itu ada Alex yang sedang memonitor Jarod dan Alex berbincang lewat telepon entah apa yang Alex rencanakan terhadap Jarod. Dan esok pun tiba Jarod memberanikan diri untuk menelpon Ale dan mengajaknya untuk bertemu empat mata di sebuah tempat. Ale pun emosi terhadap Jarod karena berani menelponnya dan mengajaknya untuk bertemu berdua. Dan beraninya lo hubungin gue. Gue bicara empat mata. Dan sebelum Ale pergi, Ale berpesan dulu terhadap Bara adiknya. Apapun yang terjadi, laki-laki harus bisa menjaga kehormatan keluarganya. Kemudian Ale pun pergi untuk menemui Jarod. Laki-laki sejati harus bisa menjaga kehormatan keluarganya. Dan setelah ia bertemu di suatu tempat yang aman, mereka pun mulai mengobrol dengan penuh ketegangan. Pada kemana lo semua waktu gue di penjara? Dulu, semua itu kita lakuin atas nama persahabatan. Lo bunuh sahabat-sahabat lo, hah? Bukan kemauan gue mereka semua terbunuh, Le. Kemana sahabat-sahabat gue? Saudara gue! Kita berdamai. Damai? Apa lo tau perasaan gue? Waktu lo milih gabung sama Naga Hitam, ha? Gak ada lagi saudara. Aisyah mati dengan calon... Ale pun sudah kagok edan akan menembak Jarod, tapi sayangnya malah Ale yang tertembak oleh senjatanya sendiri karena Jarod melawan Ale. Ale
jangan tinggalin gue, Le. Dan akhirnya Ale pun tewas di tempat. Di saat sekarat, Ale memberikan pesan yang cukup menyedihkan kepada Jarod. Kita bisa balik. Lukman, Sadat. Itu lagi. Kemudian saat Jarod bangkit, tiba-tiba Jarod ditembaki oleh Patir sebanyak 2 tembakan. Sehingga Jarod pun tewas bersamaan bersama Ale. Dan Patir merasakan puas karena telah menghabisi nyawa Jarod. Dan mungkin inilah rencana yang telah dibuat oleh Alex dan juga Patir. Saat Jarod berada di klub malam, Alex berbincang di telepon. Ia memberitahu Jarod pergi kemana dan Patir akan membunuh Jarod. Gila biadab ya si bisu ini atau si Patir ini. Beberapa bulan berlalu, kita akan diperlihatkan Bara, adik dari Ale yang sudah membawa pistol peninggalan abangnya dan berbondong-bondong bersama warga di kampung untuk berperang. Mungkin Bara dan para warga kampung di sana akan membalaskan dendamnya kepada naga hitam karena sudah menewaskan abangnya dan juga sahabat dari abangnya dan juga kakak perempuannya yaitu Aisyah. Lalu film pun tamat. Oke, sebegitu mengerikannya ya film Serigala Terakhir ini, di mana di awal film kita diperlihatkan oleh kelima sahabat yang katanya akan setia sampai mati, tapi harus berakhir dengan pengkhianatan. Dan mungkin janji mereka berlima terkabul karena pada akhirnya mereka berlima tewas, walau cara tewasnya sangatlah memilukan. Oke, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jagalah tali persaudaraan dalam suatu persahabatan sebaik mungkin. Karena suatu perselisihan atau pengkhianatan akan selalu ada. Intinya jangan pernah lupakan sahabat dikala susah ataupun senang. Karena mau bagaimanapun arti persahabatan tidak akan ada artinya jika ada dari salah satu sahabat yang berkhianat. Maka semuanya akan menjadi pecah belah. Oke, mungkin segini aja yang bisa gue sampaikan. Dan tetap pantengin tampan film ya, karena film dari Serigala Terakhir ini bakalan berkelanjutan lagi ke seriesnya. Penasaran? Ya udah, mungkin segini aja yang bisa gue sampaikan buat tampan film. Mengundurkan diri, sampai jumpa di video Serigala Terakhir The Series. Dadah. Tong poho aktifkan loncengnya ya, biar tahu nanti update dari series Serigala Terakhirnya. Oke, bye. Harus gua habisin.